agung kepada Engkau, Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Karena mulah kami boleh bertahan sampai hari ini. Karena mulah kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Karena mulah kami terus melihat kebaikan-kebaikan. Karena itu ya Bapak, pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan dan hidup kami, mohon Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan dalam penyertaan Tuhan. Berkati hamba-Mu atas firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada kami semua, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kita sama-sama buka baca firman Tuhan dari dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, saya akan membaca untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sejauh ini firman Tuhan buat kita. Tema hari ini adalah Allah tidak ingkar janji. Bapak Ibu, mahasiswa semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa pemilu ini kita disodorkan dengan berbagai janji, kan? Baik janji dari 01, janji dari 02, janji dari 03. Nah, berdasarkan janji tersebutlah kita mulai merespon, kemudian kita mulai melihat apa-apa saja janji yang disampaikan, dan ketika kita menentukan pilihan pun banyak sekali didasarkan atas janji-janji tersebut. Nah, itu yang terjadi, dan memang kita suka dijanjikan. Pertanyaan bagi kita di sini tentang janji. Siapa di sini yang pernah berjanji? Janji mau setia sama kamu gitu kan ya. Janji mau jadi best friend. Janji terhadap diri sendiri. Saya yakin semua kita di sini pernah berjanji. Entah itu tadi kepada teman, entah itu kepada pasangan kita, entah itu kepada orang lain, baik pribadi atau mungkin komunitas. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa di sini yang pernah ingkar janji? Ya. Saya. Pasti semua kita juga pernah ingkar janji ya. Iya. Baik mungkin janji untuk diri kita sendiri, pokoknya semester ini begini, ya kan? Untuk orang tuaku begini, macam-macam janji. Yang pasti saya yakin semua kita pernah ingkar janji. Lalu yang ketiga, siapa di sini yang pernah korban janji? Karena kalau korban janji sakitnya itu di sini kan? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, korban janji ini banyak ya. Apakah itu juga dari pasangan kita, dari teman kita, atau dari pemimpin secara elektoral katanya kan, atau banyak lah, ya kan. Nah, jadi manusia itu memang suka berjanji dan juga suka ingkar janji, juga suka
menjadi korban janji. Nah, menurut kamus percintaan ini ya, wanita itu suka dengan janji. Tidak. Kan ini laki-laki ya, jangan suka janji sama cewek-cewek ya. Ya Suma. Kalau ngasih satu hati jangan berjanji. Nah, ini adalah memang lingkaran kehidupan kita bicara tentang janji. Ya, lalu apa itu janji? Saya mencoba untuk melihat dengan paling dekat kepada kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat. Seperti contoh hendak memberi, menolong, akan datang, bertemu, dan lain sebagainya. Yang pasti bahwa janji itu adalah ucapan atau perkataan yang disampaikan oleh seseorang, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Jadi yang saya mau garis bawahi bahwa janji itu adalah ucapan atau perkataan secara umum. Lalu bagaimana dengan pembacaan kita hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di mana Allah sendiri, ya, inisiatif atau keinginan dari Allah sendiri, yaitu untuk berjanji kepada Abraham atau Abraham. Karena konteks waktu itu dia belum berubah menjadi Abraham, masih Abraham. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Allah. Ya, nah itu adalah perkataan Allah. Kalau kita juga lihat dalam terjemahan yang lain, Tuhan berkata. Jadi seperti terjemahan bahasa Indonesia itu, bahwa janji itu adalah perkataan atau ucapan. Maka apa yang diucapkan atau yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham bukanlah kata-kata janji-janji apa itu? Bukan PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya kan? Tapi adalah perkataan, ucapan yang didasari dengan otoritas, kedaulatan, dan penuh dengan tanggung jawab. Kalau kita belajar dari Allah tentang apa itu janji. Jadi Allah yang berkata lalu mengucapkan itu kepada Abraham bukan perkataan atau ucapan yang hanya menyenangkan telinga, tapi adalah perkataan dan ucapan yang dimana Allah pasti tidak ingkar janji. Ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama adalah keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Itu yang pertama. Bahwa Tuhan mengatakan di dalam pembacaan kita ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Itu janji yang pertama. Perkataan yang diucapkan oleh Allah sendiri kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, ini adalah terkait dengan keturunan. Nah, untuk menepati atau perkataan Allah terkait dengan janjinya soal keturunan memang tidak serta-merta pada waktu itu juga terjadi. Kalau kita baca kisah tentang Abraham itu cukup lama menantikan satu anak loh, bagaimana menjadi bangsa yang besar, ya kan? Apakah Allah ingkar janji? Tidak ya. Tapi sekali lagi bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Tetapi dalam pembacaan kita bahkan sampai hari ini Abraham dikenal adalah bapak orang beriman. Ya, termasuk kita hari ini. Itulah yang disebut bangsa-bangsa. Pada yang satu keturunan yang Tuhan tepati janjinya adalah juga menjadi bagaimana semua suku bangsa
sepanjang dia memegang Alkitab sebagai sumber kebenaran, maka dia adalah orang yang beriman dan percaya bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Nah, itu janji yang pertama yang ditepati. Dan menepati janji Allah atau Abraham dalam menantikan janji ini juga ada proses yang harus dilewati. Ada waktu yang begitu panjang yang harus dilewati. Ada diri yang harus dilekatkan kepada janji itu. Artinya Abraham terus menaruh harapan kepada janji yang sudah diucapkan oleh Allah kepadanya secara langsung. Lalu janji yang kedua adalah di mana Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Satu negeri yang berlimpah susu dan madu, tempat yang penuh dengan berkat. Dan kita tahu juga Abraham diberkati Tuhan berlimpah-limpah secara ekonomi. Itu yang kedua, janji berkat. Walaupun banyak orang menafsirkan kalau ikut Tuhan itu kan ada teologi kemiskinan, ya, ada teologi kekayaan, ya, bermacam-macam tafsiran kemudian dijadikan sebuah doktrin, dan ini mempengaruhi orang percaya. Ya, ada pengotakan terkait dengan pemahaman berkat. Makanya ada satu gereja yang mengajarkan kalau orang Kristen itu nggak kaya, itu kena kutuk. Ya, makanya muncullah namanya teologi kemakmuran. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu janjinya bahwa akan diberkati, maka tidak mungkin dia menjadi miskin. Saya pernah melayani satu jemaat yang terpengaruh dengan ajaran seperti ini, teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu endingnya adalah kekayaan. Dia udah setia melayani sampai ditinggalkan pekerjaannya. Dia berpikir dengan berdoa, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, melayani dengan segenap jiwa dan raganya. Kok nggak kaya-kaya gitu ya? Dan membuat dia depresi. Nggak tahu sekarang dia masih hidup apa enggak. Ini yang terjadi, bahwa yang dimaksudkan janji Tuhan kepada kita atau kepada Abraham terkait dengan apa yang disebut dengan berlimpah susu dan madu bukan seperti pemahaman manusia, tetapi adalah berkat itu banyak sekali. Seperti di kelas ya, mahasiswa sering nanya begini, Jelita, kalau memang Tuhan itu maha besar, kenapa ada orang miskin? Kalau Tuhan itu maha kasih, kenapa dibiarkan orang miskin? Banyak orang Kristen yang miskin. Bukankah Allah bisa mengirimkan burung gagak memberkati mereka? Banyak yang bertanya, bukan hanya mahasiswa, tapi juga jemaat-jemaat yang saya ketemu, usianya sudah ada yang 60, ada yang 70, mempertanyakan itu. Teologi kemakmuran, bahwa mengikut Tuhan itu harus kaya, ya kan? Semua datang tiba-tiba gitu ya, jadi orang kaya. Berkecukupan. Nah, itu adalah teologi yang berkembang, teman-teman mahasiswa ya. Ada teologi tadi, teologi kemiskinan, teologi kemakmuran, ada teologi kucing, ada teologi anjing, ada teologi babi, itu berkembang dalam dogmatika ya, perlu kita belajar. Tetapi janji ini terhadap Abraham, Allah menepati perkataannya, walaupun itu rentang waktu yang cukup panjang. Lalu yang ketiga, berkat. Yang ketiga adalah disebutkan di situ bahwa
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan berkat. Inilah janji yang ketiga, di mana Allah akan memberikan nama besar dan kemasyhuran namanya Abraham tadi di muka bumi ini. Tadi di awal saya sudah katakan, sampai hari ini orang-orang percaya di segala tempat dan zaman, panjang dia percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran mutlak, maka dia akan melihat dan juga akan mengakui bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi termasyhur namanya, terkenal namanya karena imannya. Walaupun panjang ya, panjang sekali menantikan janji Tuhan. Karena itulah kita dikatakan atau diajarkan oleh gereja berpengharapan kepada Tuhan. Karena berpengharapan kepada Tuhan, yaitu adalah menanti janji Tuhan kepada kita semua. Lalu bagaimana masing-masing kita ya terhadap proses perjalanan iman kita kepada Allah sampai hari ini? Janji siapa yang akan kita pegang? Ya, di dunia kerja banyak yang mau menjanjikan ini itu gitu ya, akan diberikan jabatan, akan diberikan ya, yang membuat kita itu termotivasi, dan itu manusiawi gitu ya. Namun banyak sekali bahwa perkataan atau ucapan yang disampaikan kerap kali tadi membuat kita terluka. Banyak janji yang tidak tertepati, orang bisa jadi sakit jiwa. Saya dulu masuk ke Kampung Pulo itu, Pak Yonas ada di Kampung Pulo dengan Ibu ya. Di sana tuh ada orang sakit jiwa. Jadi sejak saya masuk tahun 2009 di situ dulu, dia mungkin cita-citanya pengen jadi polisi. Atau orang tuanya mungkin menjanjikan jadi polisi. Kalau lihat Pak bidang itu ya pakai sprint sampai banyak banget. Bayangin dari 2009 saya di situ sampai hari ini masih hidup. Dia hidupnya di pinggir jalan, lalu kalau mobil lewat, motor lewat, dia nyetop gitu ya. Itu heran juga, saya bilang fisiknya kuat banget. Sekian tahun dia ada di situ, masih hidup. Saya pernah tanya-tanya itu kenapa? Katanya pernah dulu cita-cita pengen jadi polisi, tapi tidak terwujud. Makanya Tuhan katakan dalam bagian firman Tuhan yang lain bahwa kita berharap kepada manusia kita akan kecewa. Karena manusia bisa mengingkari perkataannya sendiri, bisa mengingkari apa yang dia ucapkan. Begitu juga dengan paslon-paslon yang kemarin kita cucuk, kita coblos. Saya nggak tahu siapapun yang kita coblos. Kan tentu ada janji yang kita harapkan di sana. Bahwa sebagai orang percaya, kita harus meletakkan harapan kita tentang masa depan kita, tentang hidup kita, bukan kepada orang yang menaruh janji, tapi adalah meletakkan kepada Allah, agar melalui orang-orang yang berjanji kepada kita, Allah intervensi. Kalau Tuhan berkenan, itu akan tergenapi. Supaya apa? Kita meminimize hati kita tidak terluka, tidak kecewa ya. Kemudian kita tidak menyakiti diri kita sendiri. Karena itu yang terjadi ketika janji itu tidak ditepati. Kalau kita lihat survei atau lihat fakta-fakta di lapangan, seorang anak kepada orang tuanya ketika janji itu tidak ditepati, dia menjadi terluka. Begitu juga pasangan dalam pernikahan sering sekali, ya kan? Mereka saling menyakiti, bahkan perceraian pun terjadi
Karena tadi menuntut janji yang tidak ditepati, menimbulkan luka, menimbulkan kecewa, menimbulkan kemarahan. Karena itulah bahwa kita tidak tahu ya, setelah nanti presiden yang baru seperti apa negara ini kita nggak tahu. Tapi Alkitab itu sudah mengingatkan kita semua bahwa keadaan akhir zaman manusia itu tidak semakin lebih baik. Kita dulu bangga banget dengan Pak Presiden ya, wow kagum deh. Akhir-akhir ini menjadi pertanyaan semua orang gitu ya, janjinya mana? Dan terjadi kalau di akar rumput ya, di masyarakat itu wah ngeri sekali kalau kita lihat ya. Karena itulah bahwa Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, pengharapan kita itu hanyalah kepada Allah. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Sekalipun kita bisa melihat dengan berbagai media sosial yang sangat luar biasa hari ini, informasi di sekeliling kita, keadaan di sekitar kita, gambaran-gambaran tentang ekonomi, tentang politik, tentang apapun, itu bisa membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Bahkan mahasiswa yang sudah lulus dari sini pun mengatakan, saya takut tentang masa depan saya. Kenapa kamu takut? Saya bilang, sudah kuliah 4 tahun, masa takut tentang masa depan? Kenapa? Dia tidak memegang janji Tuhan atas hidupnya. Ini yang pertama, bahwa bagaimana dengan kita, janji siapa yang akan kita pegang? Tentu adalah janji Tuhan kepada kita masing-masing. Bagaimana kita tahu bahwa janji Tuhan kepada saya itu tentu melalui firman Tuhan yang ada di tangan kita masing-masing. Itu janji Tuhan, janji keselamatan, ya kan? Kalau surga saja Tuhan kasih kepada kita, masa berkat di dunia ini Tuhan tidak kasih kan? Burung di udara saja Tuhan pelihara, masa kita yang diciptakan segambar serupa dengan Allah, Tuhan tidak pelihara kita? Walaupun kita terseok-seok ya menjalani hidup ini. Karena orang bilang hepeng dona mengatur kortibion, ya kan? Uang yang mengatur dunia ini katanya. Ya itu teologi kemakmuran ya. Saya sampai hari ini tidak pernah punya gaji di atas 6 juta. Walaupun saya sudah gelar S3. Mungkin dosen-dosen yang lain juga seperti ini. Tapi saya bisa kuliah S3. Saya dulu kuliah S2 di UKI, gaji saya 750.000. Itu sudah biaya hidup saya loh. Saya harus kuliah S2. Dan ternyata betul bahwa Tuhan yang berjanji itu dia pelihara. Dan cukup di mana Tuhan katakan itu adalah bagian kita. Jadi Bapak Ibu dan semua mahasiswa, siapa yang akan kita pegang janjinya adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan kita ada di dunia ini, maka Dia yang akan menolong kita. Janji siapa yang tidak akan ingkar? Tentu janji Tuhan. Sejauh mana kita memahami janji Tuhan itu adalah sejauh mana kita memiliki relasi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan.
hubungan dengan Tuhan, kita akan mengerti janji-janji itu. Seperti Ibrani 11 ayat berapa? Ya 1 ya. Ada lagunya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya Allah yang tidak akan ingkar janji kepada kita, dan Allah pasti menggenapinya tanpa syarat. Ya kan? Kalau paslon sekarang, kau coblos aku kasih kamu begini, ya kan? Banyak kita termakan oleh janji. Tapi sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan adalah sebagai dasar kebenaran yang kita pegang, itulah yang menuntun kita tiap-tiap hari. Percaya bahwa hari ini Tuhan akan cukupkan, besok juga akan cukupkan, dan seterusnya Tuhan akan cukupkan. Bukan uang yang mengatur kebahagiaan kita. Ini mahasiswa banyak salah kaprah. Begitu lulus menganggap sudah sarjana, dapat pekerjaan seperti ekspektasinya, dia menjadi kecewa. Kemudian dia kehilangan jejak terhadap alma maternya. Itu yang terjadi. Semua kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu pasti Tuhan akan pelihara dengan cara Tuhan. Karena Tuhan punya 1000 cara memberkati kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman mahasiswa berpikir dengan logis ya, bagaimana mungkin saya bisa kuliah? Biaya kuliah itu mahal loh. Saya nggak pernah dapat beasiswa. Saya biaya kuliah sendiri. Itu yang saya tadi bilang. Saya beres 2 itu gaji saya 750.000. Karena yakin kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kalaupun Tuhan kehendaki kita mati kelaparan, itu otoritas Tuhan. Saya sampai berpikir detik itu. Betul kita butuh uang, kita butuh jabatan, kan? Kita butuh pengaruh. Tapi banyak orang punya jabatan, punya pengaruh, nyungsep, ya kan? Bahkan kalau secara teologi jadi kayu bakar di neraka sana. Ya nggak? Karena tadi antara logika dan iman, banyak orang berpikir logika itu harus di atas, iman itu di bawah. Nah itulah menunggu janji Tuhan. Kita tidak bisa menggunakan logika kita. Logika apa yang kita menggunakan itu? Nggak bisa. Logika kita itu adalah harus di atas. Atau logika kita itu tidak boleh di atas, maksudnya harus iman. Keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah atas hidup kita inilah itu yang harus kita. Memang logika kita harus gunakan itu. Karena Tuhan sudah karuniakan kita logika, hati, perasaan, itu semua adalah untuk membuat kita punya akal budi yang sehat, yang baik, mencerna, memahami, kemudian menerapkan itu dalam hidup kita. Jangan takut ya. Jangan takut. Teman-teman sebagai mahasiswa, Bapak Ibu yang bekerja sebagai Pak Kadus Staf dan lain sebagainya, khususnya untuk mahasiswa. Kalau bagianmu hari ini adalah belajarlah yang benar. Soal nanti pekerjaan, pelayanan, yakinlah Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Fokus belajar yang benar. Dalam 4 tahun ini lengkapi diri, belajar semaksimal mungkin supaya keluar itu ada iman, ada otak juga. Jangan percaya kepada Yesus tapi nggak ada otaknya gitu loh, maksudnya nggak ada isinya. Berteologi, pelayanan, alumni dari mana ini? Dari KSM. Ada satu mahasiswa alumni, dia mau diterima di penabur, ada tes tertulis. Kemudian ada pertanyaan doktrin tentang dosa, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang baptisan. Bu, bantu saya dong Bu, WA saya itu. Bu, saya ada pertanyaan yang saya bingung jawabnya. Saya pikir ini sudah alumni,
WA saya untuk minta pertolongan, menjawab doktrin tentang dosa, doktrin tentang Roh Kudus. Apa yang sedang jadi belajar? Akhirnya itu nggak lulus anaknya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, kita diselamatkan, maka kita harus yakin bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bagian kita adalah apa? Bagian kita itu kita melengkapi diri, belajar yang benar kalau kita adalah mahasiswa. Sungguh-sungguh belajar, karena itu juga menjadi pegangan kita, melihat janji Tuhan terhadap masa depan kita. Tuhan juga tidak akan mungkin memberkati kita begitu saja kalau kita tidak menggunakan semua potensi yang Tuhan beri bagi kita. Karena saya yakin di sini nggak ada yang bodoh, betul kan? Semua kita itu adalah orang-orang pintar. Persoalannya, maukah kita itu terus belajar, dan belajar. Karena itu juga yang saya dulu gunakan ketika saya kuliah teologi. Tuhan, saya mau belajar dengan sungguh. Jadi saya nggak pernah takut pelayanan saya bagaimana ke depan. Saya nggak pernah takut tentang masa depan saya. Itu yang harus kita yakini. Sampai kita mati meninggalkan dunia ini, Allah berjanji atas hidup kita. Jadi apapun pilihan politik kita hari ini, kita percaya bahwa masa depan kita bukan terletak di paslon-paslon yang kita coblosin atau kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi janji kita adalah percaya, harapan kita kepada Tuhan, sehingga masa depan kita happy jalani hidup, walaupun penuh dengan pergumulan, karena kita yakin janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi itu bagi kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami kembali kisah Abraham, di mana Allah mengatakan tentang janji-janji dalam kehidupan Abraham, dan itu tergenapi. Kami mau belajar dari Abraham untuk setia, untuk taat, untuk berpegang teguh kepada janji Tuhan, sekalipun itu sulit, sekalipun banyak tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Tuhan, kuatkan kami bersama dengan Tuhan. Kami yakin masa depan kami akan diberkati. Janji Tuhan kepada kami masing-masing Tuhan akan genapi sesuai waktu dan kehendak Tuhan, karena itu pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang sangat memberkati. Baik, kali ini kita akan menunturkan segala pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya bacakan tugas doa pada hari ini. Doa pertama.